Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter dan seluruh pelayan yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Ibadah hari ini merupakan respon atas kebaikan Tuhan dan kegembiraan memenuhi undangan Kristus yang telah naik ke surga. Tema dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga saat ini adalah pergi dan beritakanlah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Ronald Maulika Barmarbun, SSI Teol MTH, sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Ungkapan situasi. Jemaat Tuhan, Kristus yang naik dalam kemuliaan memanggil kita masuk dalam persekutuan. Persekutuan ini terjadi bukan karena kami yang memilih Kristus, melainkan Kristuslah yang memilih kami. Mari bersyukur atas panggilan dan pilihan Tuhan. Kami datang dengan syukur dan percaya Dia yang bertahta di surga memampukan kami berkarya di dunia. Kenaikannya bukan akhir perjumpaan, melainkan awal pengharapan. Di antara kehilangan dan janji penyertaan, kami belajar setia menenun iman dalam penantian. Mari memandang ke atas tanpa meninggalkan dunia. Sembahlah Dia dalam kata dan karya nyata. Kami mau menyembah Tuhan Allah dalam pujian dan perbuatan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Menghadap Tuhan dan agungkan Dia yang naik dalam kemuliaannya. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 225.
Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 1 Timotius 3 ayat 16 menjadi nas pembimbing bagi kita yang menyatakan, sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Terimalah salam anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertaimu juga. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Aku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Allah Bapa yang merancang kami dengan indah dan mencipta kami dengan penuh cinta, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang besar. Akan tetapi kami sering lupa untuk mengingat kasih dan kebaikan-Mu, lalu gagal untuk setia mempersaksikannya. Kami sibuk dengan banyak berita, sehingga lupa mengabarkan berita pengharapan. Rumah kami seringkali dingin karena setiap anggota keluarga sibuk dengan urusan masing-masing. Gereja tempat kami bersekutu kadang tenggelam pada citra yang perlu dilihat dunia dan akhirnya lupa menjalin relasi penuh cinta yang dibutuhkan sesama. Kami mendapat lingkungan masyarakat yang penuh damai sejahtera, namun tidak benar-benar mengusahakannya. Ya Bapa, ampunilah dosa kami.
Ya Yesus Kristus yang menebus kami dengan penuh rahmat dan dalam kuasa yang besar, menganugerahkan kami keselamatan. Karya dan kuasa-Mu membuat kami takjub. Sayangnya, kami sering menggunakan pikiran manusia yang terbatas pada misi Tuhan yang menuntut totalitas. Kami terus menatap ke langit sama seperti para murid. Padahal Engkau mengutus kami untuk hadir dan menjadi saksi-Mu di dunia. Kadang laku ritual kami tidak sejalan dengan penghayatan spiritual sehari-hari. Kami rajin memuji Tuhan, namun dengan mulut yang sama kami mengeluarkan kata kotor, menghakimi sesama, dan membunuh karakter orang lain dengan berita yang tidak benar. Kami bangga menjadi aktivis gereja, sementara kami takut bersuara terhadap kebenaran, tidak berbela rasa dengan korban ketidakadilan, dan lebih sering berkomentar negatif yang melemahkan orang lain. Kami hadir di tengah masyarakat, tetapi tidak mendatangkan manfaat, karena lebih memikirkan keuntungan diri sendiri dan lupa menjadi seorang Kristiani yang menjalankan amanat. Ya Yesus Kristus, ampunilah dosa kami. Senantiasa menghibur dan selalu setia menuntun. Kami sungguh bersyukur atas bimbingan dan arahan untuk melakukan yang benar. Roh Kudus yang dijanjikan sungguh-sungguh tinggal dalam hati kami. Namun suara kami seringkali lebih besar dan ego kami jauh lebih tinggi. Kami jarang mendengarkan dengan baik, sehingga menyakiti orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami dan hidup kami. Kami jarang mau memahami dengan tepat, sehingga memutuskan banyak hal dalam keangkuhan dan kesombongan. Kami jarang mencerna kembali makna hidup yang Tuhan anugerahkan melalui susah senang, suka duka, gumul juang hidup kami di dunia. Sehingga kami salah arah dalam belajar, bekerja, melayani dan berbagai macam hal yang kami lakoni. Ya Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Kami, dengarkanlah ya Tuhan.
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Yeremia 33 ayat 8 yang menyatakan, Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap Aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan dosa dan pemberontakan mereka terhadap Aku. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat, menjadi perintah Tuhan bagi kita sebagai umat yang telah ditebus di dalam Yesus. Kolose 3 ayat 1 sampai keempat yang menyatakan, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati
dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di tengah dunia ini. Silahkan duduk. Memuji nama Tuhan kalau takut tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa
fahami dalam masa menjelang, tapi terang batinku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang batinku ini tangan Tuhan yang Terima kasih atas pujian kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satukan hati, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca, mendengar, merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hidup, yang boleh menuntun kehidupan kami hingga pagi ini. Engkaulah pengharapan kami. Karena kami tak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami ke depan, tapi yang pasti pengharapan kehidupan bersama dengan Tuhan kami boleh miliki. Karena Yesus Kristus yang bangkit hidup dan naik ke surga yang kami peringati saat ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kami baca, dengar dan renungkan, Tuhan berkati. Dan kami Tuhan kuasai dengan Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti, memahami bahwa Yesus Kristus hidup dan bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan silakan berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan, Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu yang akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga.
Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentunya mengasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari kenaikan Yesus ke surga. Katakan kiri dan kanan, selamat hari kenaikan. Kalau mau ke surga, salam kiri kanannya. Iya. Mau ke surga? Oh, siap ke surga? Wah, senang sekali memang. Ditanya mau ke surga langsung mau. Siap. Senang mau ke surga? Senang. Tapi masuk ke surga tak sembarang. Semua mau, tapi belum tentu masuk. Ya, tapi orang yang percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat akan menerima karya keselamatan. Amin. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke terjemahan baru surga, bukan sorga sudah. Itu masih kata sorga ya. Jadi bukan sorga, terjemahan TB2. Karena itu kalau kita doa Bapa kami sudah harus katakan ke surga. Karena itu kita kalau lihat TB2, kisah para rasul ini, Yesus naik ke surga. Sudah, bukan O. Nah, jadi hanya informatoris saja. Karena itu kalau katakan surga sekarang sudah katakan surga. Jelas? Coba katakan surga. Macam orang Batak pula gitu ya. Ya. Jadi jangan surga lagi. Ya, Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur memperingati peristiwa salah satu dalam kalender gerejawi kenaikan Yesus ke surga. Pergi dan beritakanlah apa yang terjadi dengan perikop bacaan. Perikop bacaan kita, Kisah Para Rasul. Yang barusan kita baca 1 ayat 6 sampai ayat 14, khususnya dalam konteks 1 sampai 11, mengisahkan tentang peristiwa ketika Yesus naik ke surga. Injil Lukas dan Injil Markus juga termasuk yang mengisahkan tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Karena orang banyak juga mempertanyakan benar-benarkah Yesus naik ke surga? Kapan dia naik ke surga dan bagaimana ceritanya kok tiba-tiba naik? Yang bisa naik itu hanya pesawat dan burung terbang. Tiba-tiba dikatakan Yesus terangkat. Secara logika, pola berpikir saintis mungkin tidak bisa masuk di akal. Nah, sehingga orang selalu mempertanyakan itu. Tapi kalau kita melihat dalam Alkitab, Markus dan Lukas, bahkan Yohanes juga mencatat. Yohanes tidak. Matius tidak, Yohanes tidak, tapi Markus dan Lukas dan Kisah Para Rasul
Paling tidak 3 sumber yang mengatakan tentang Yesus naik ke surga. 3 sumber yang mengatakan tentang peristiwa bagaimana Yesus terangkat ke surga. Hendak memberi kepastian bahwa Yesus benar-benar kembali kepada kemuliaan tempatnya di surga yang bertahta. Nah, jadi kalau orang bilang apapun terjadi terserah kalian. Tapi yang jelas saya sebagai orang pengikut Kristus, saya percaya Kristus naik ke surga menjadi Allah yang hidup, Raja yang berkuasa. Dan hidup juga itu diberikan bagi manusia yang percaya padanya. Dan dikisahkan dalam perikop bacaan ini, ketika peristiwa Yesus terangkat ke surga, ternyata dalam ayat 6 dikatakan, murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah Yesus mau memulihkan kerajaan Israel? Peristiwa sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, kemudian murid-murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Para murid tetap mengharapkan Yesus boleh membuat suatu mujizat. Karena para murid menyaksikan Yesus yang sudah mati, hidup dan bangkit. Maka Yesus punya kuasa untuk memulihkan kerajaan Israel yang saat itu porak-poranda dalam sistem pemerintahannya yang diktator. Jadi pemikiran para murid dan pertanyaan para murid yang menanyakan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel ini adalah bersifat politis. Kerajaan yang dimaksud ya betul-betul bangsa Israel, pemerintahan yang ada pada waktu itu. Kenapa para murid meminta Yesus memulihkan? Karena mereka melihat Yesus punya kuasa. Yesus bisa melakukan mujizat, bahkan dia mati pun hidup kembali. Bayangkan. Maka sewajarnya lah para murid ini kemudian berkata, Tuhan, maukah? Dikatakan maukah? Jadi mereka minta Yesus supaya Yesus pulihkan kerajaan Israel. Jadi minta Yesus supaya Yesus bekerja, begitu loh. Minta Yesus supaya Yesus yang jadi raja. Yesus yang jadi pemimpin politis pada waktu itu. Supaya hidup Israel aman, tentram dan penuh dengan kemakmuran. Nah, para murid berpikir begitu. Kenapa mereka berpikir begitu? Karena Yesus punya kuasa. Mati aja hidup kembali. Mana ada orang yang mati bisa hidup. Orang mati pun bisa Yesus bangkitkan. Orang sembuh Yesus, orang sakit orang sembuhkan, orang lumpuh Yesus bisa jalankan, orang buta Yesus bisa celikkan matanya dan melihat, orang bisu bisa kemudian berbicara. Ada sesuatu yang Yesus punya. Sehingga para murid bertanya, apakah Yesus mau memulihkan kerajaan Israel? Lalu apa yang terjadi? Jawab Yesus kepada mereka, engkau tidak tahu, tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Jadi pemahaman konsep tentang memulihkan Israel murid-murid bersama dengan Yesus berbeda. Yesus mengatakan dia raja. Konsep Yesus dengan murid-murid, Yesus mengatakan ketika dia adalah raja atas dunia, pemikirannya berbeda. Murid-murid berpikir, Yesus katakan saya raja atas dunia. Mereka berpikir dia nanti yang memimpin negara itu. Tapi Yesus mengatakan raja yang memberi keselamatan hidup bagi manusia. Konsep berbeda. Sehingga Yesus katakan, engkau tidak perlu tahu kapan itu terjadi, karena itu adalah kehendak Bapa. Tapi kemudian ayat 8 Yesus katakan, ketika mereka perintahkan, maukah kamu memulihkan kerajaan Israel? Yesus mengatakan bahwa kamu akan menerima Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi para murid bertanya kepada Yesus dan meminta Yesus supaya dia memberi pemulihan bagi Israel,
Tapi Yesus katakan, pada waktunya Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Murid-murid minta Yesus, tapi kemudian Yesus berkata, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Berarti kemudian Yesus mementahkan pernyataan para murid supaya para murid yang kemudian memulihkan kehidupan. Begitu. Para murid meminta, Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi kemudian Yesus katakan, tak perlu kau tahu, tapi kamu harus tahu, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem sampai ujung bumi. Berarti Yesus perintahkan para murid untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Israel, bahkan juga sampai ujung bumi. Ini namanya murid-murid minta Yesus, terus kemudian perintah murid-murid juga kemudian dikembalikan kepada para murid-murid. Murid-murid mengharap Yesus boleh lakukan sesuatu, kemudian Yesus sampaikan, kamulah yang harus lakukan itu, bukan saya. Tapi ingat, kamu lakukan itu ketika nanti Roh Kudus turun ke atas kamu, yang kita peringati nanti tanggal 24. Hari Minggu, 2 minggu ke depan. Itu turunnya Roh Kudus hari Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan. Karena itu tanggal 24, 2 minggu ke depan, kita bersama-sama lagi hari Minggu memperingati turunnya Roh Kudus yang menolong kita, menghibur, memampukan kita untuk bersaksi. Nanti ada undu-undu. Kalau GKJW, Gereja Jawa mengatakan undu-undu, tapi kita sudah disampaikan di Warta Jemaat, bagi warga jemaat silahkan membawa hasil bumi. Tapi kan ini nggak ada yang kerja di hasil bumi. Maksud hasil bumi itu hasil kebun. Yang punya pisang bawalah pisang. Kalau nggak punya kebun pisang ada di pasar Pucang, ya, gitu. Yang ada ubi ditanam di kebun bawalah. Kalau nggak ada ubi ada di pasar Pucang juga, semua ada. Makanya dibawa, persembahkan, nanti kemudian hari Minggu tanggal 24 kita kemudian ya silahkan jemaat membelinya dengan harga yang khusus, ya, khususnya bisa turun bisa naik, kan begitu kan? Namanya khusus. Kalau hanya turun-turun saja nggak khusus gitu loh. Ini bisa turun bisa naik gitu ya. Nah, jadi bawa, tinggal 2 minggu lagi, 10 hari lagi itu, 10 hari ke depan. Bawa, ada yang mungkin membawa beras, terserah. Ya karena nggak punya ladang, nggak punya sawah, ya belilah yang sudah jadi, yaitu beras 1 karung, 2 karung gitu ya. Nah, ya kalau ikan ya nggak ada kolam gitu ya. Nah mungkin ada yang punya sale ikan gitu ya, terserahlah. Ada kornet dan segala, itu kan kornet babi, kalau nggak bisa ternak babi gitu kan. Nah kornet sapi ya terserahlah gitu ya. Dan kemudian tanggal 24 kita sama-sama merayakan itu. Merayakan arak-arakan hari Pentakosta, di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 8 ini. Roh Kudus yang tercurah bagi orang yang percaya dan memampukan mereka untuk menjadi saksi. Dan kita juga menjadi saksi di tengah dunia untuk kemuliaan nama Yesus. Yesus katakan demikian kepada mereka. Lalu dikatakan ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke surga. Terangkatlah dia tiba-tiba naik ke surga. Dan para murid dalam konteks bacaan kita, mereka memandang ke langit. Kalau TB2 menatap ke langit waktu ia naik
mereka terheran-heran. Mereka takjub. Kok tiba-tiba Yesus bisa terangkat? Tiba-tiba dia naik. Pakai alat apa ini? Gitu ya. Kok tiba-tiba dia bisa terangkat ke surga? Kemudian mereka takjub melihat ke atas. Dan mereka melihat ke atas cukup lama. Tiba-tiba muncullah orang yang berpakaian putih, yaitu malaikat Allah, malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan ini berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu hanya memandang ke langit? Karena dia sudah naik ke surga." Para murid terkagum, takjub melihat peristiwa ketika Yesus terangkat ke surga, dan kemudian mereka melihat ke atas, menatap ke atas, memandang ke atas, hanya melihat termangu-mangu. Dan ketika mereka melihat ke atas, datanglah malaikat Tuhan dan mengata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu hanya menatap ke langit?" Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, "Pergilah, pulanglah untuk melanjutkan tugas kalian." Para murid diminta untuk tidak hanya memandang ke langit. Para murid tidak hanya diminta untuk melihat hanya ke atas, terpesona dengan situasi yang ada. Tapi para murid diminta untuk pulang dan pergi. Dikatakan di situ, "Kembalilah ke rumahmu, pulanglah dan nantikanlah peristiwa yang terjadi yang Tuhan beri." Jadi murid-murid yang termangu-mangu melihat ke langit diminta untuk pulang, jangan hanya lihat-lihat ke atas, tapi harus kembali dalam hidup mereka. Hal ini mau dikatakan apa Bapak Ibu? Kita juga saat ini jangan seperti para murid. Seperti para murid yang hanya melihat ke atas tapi tidak melihat ke bawah. Realitas apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Kita juga diminta untuk pergi dan memberitakan Injil. Karena kadang-kadang kita juga seperti para murid yang hanya termangu-mangu. Hanya terpesona. Berdiam diri, tidak peduli. Para murid yang ketika melihat peristiwa kenaikan Yesus ke surga hanya melihat ke atas, menatap langit. Kadang-kadang kita juga jangan-jangan hanya menatap sesuatu tanpa berbuat sesuatu. Jangan-jangan kita juga seperti para murid hanya melihat ke atas, enggak mau melihat ke bawah. Realita hidup ini apa? Jangan-jangan kita hanya mau lihat ke atas, saya mau naik ke surga, saya mau naik ke surga, saya mau ikut Yesus. Tapi hidupnya tidak seperti orang yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga. Jangan-jangan kita hanya melihat-lihat ke atas, tapi kita tidak melihat realita hidup kita sendiri. Mau ke surga, lihat Yesus naik ke surga, menatap Yesus naik ke surga, maka saya juga mau ikut Tuhan. Jangan hanya menatap ke atas, kata firman Tuhan pada saat ini. Tapi apa? Mari kita lihat realita kita saat ini. Realitasnya apa? Kenyataan hidup diri kita sendiri. Kenyataan hidup keluarga rumah tangga kita. Kenyataan hidup hadir di gereja. Kenyataan hidup di masyarakat. Tidak usah bicara mau hidup di surga. Sedangkan di dunia saja rasa surga itu tidak ada. Bagaimana? Paham ya? Orang kadang mau hidup ke surga,
tapi nilai-nilai kerajaan surga tidak dinyatakan. Hidup di surga itu kan tidak ada perselisihan, betul? Ya, ada kedamaian, menikmati hidup penuh dengan ketenangan, sehingga digambarkan seperti Taman Firdaus, Taman Eden. Ya toh? Taman Eden ketika manusia pertama diciptakan tuh, manusia sama-sama binatang, hidupnya damai, benar enggak? Manusia bermain sama singa. Coba sekarang bermain sama singa. Siapa yang berani? Kok enggak diterkam gitu ya. Manusia kemudian bermain sama harimau. Ya. Hidup penuh dengan ketentraman, ketenangan gitu ya. Kan itu. Manusia hidup bersama dengan Adam dan Hawa, hidup dengan suasana yang aman, penuh dengan damai sejahtera. Nah, itu digambarkan gitu. Suasana yang penuh dengan kedamaian. Mau hidup dengan suasana begitu, tapi di dunia nggak ada suasana begitu yang dia ciptakan, nggak bisa. Mau berpikir ke sana di sini saja nggak dia lihat, itu percuma. Gitu. Hidup maunya di surga yang penuh dengan kedamaian, di dunia ini dia nggak damai. Percuma. Hidup maunya di surga penuh dengan suasana kekeluargaan. Tapi di dunia ini nggak ada suasana kekeluargaan. Percuma. Tapi Bukit Zaitun aman. Amin. Jadi tegang-tegang kelihatan gitu ya. Amin, betul? Jangan. Nggak bisa. Jangan hanya mau berharap di atas sana, tapi yang di depan mata ini nggak dilihat gitu loh. Iya. Itu namanya menghayal. Ya, menghayal nggak menjadi kenyataan. Lalu apa? Ya, murid-murid diperintahkan oleh malaikat Tuhan, pulang dan pergilah, beritakanlah nama Yesus. Hadirkanlah nilai-nilai Yesus dalam hidupmu. Jadi jangan dulu berpikir kita mau ke surga sana, surganya dunia nggak ada. Gitu. Karena itu diperintahkan para murid, pergilah, hadirkan Injil, beritakan Injil. Maksudnya apa? Mari kita juga diperintahkan Tuhan saat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk pergi dan beritakan Injil. Apa itu Injil? Injil itu dalam bahasa Yunani euangelion, yaitu kabar baik. Jadi yang kita beritakan itu yang baik-baik, jangan yang tidak baik. Kadang manusia suka beritakan yang gak baik, gitu ya. Cepat semangat kalau ceritakan yang gak baik. Tapi yang baik-baik, stop dulu deh. Kayaknya gak hot gitu ya. Sukanya yang hot-hot, yang gak baik-baik, yang membuat sesuatu yang ya bagaimanalah. Euangelion, Injil, kita beritakan kabar baik dalam hidup ini. Nyatakan itu. Gak bisa kita berdiam seperti para murid. Jangan hanya berdiam saja, jangan hanya melihat ke atas saja. Tapi kita ditugaskan untuk melanjutkan misi Yesus. Menghadirkan kabar baik dalam hidupmu, keluargamu, persekutuanmu, pekerjaanmu, dimanapun Tuhan utus dan di tengah masyarakat. Itu yang harus terjadi. Baru kemudian kelak kita menikmati kemuliaan Bapa di surga. Baru kemudian kelak kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Itu yang disampaikan kepada para murid dan kepada kita sebagai umat Tuhan. Yesus telah naik ke surga, maka kita diminta melanjutkan misinya, menghadirkan damai sejahtera dalam hidup ini. Biarlah dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, melalui firman Tuhan, kita diingatkan, Dia sudah naik ke surga, maka tugas Yesus harus saya, Bapak, Ibu, Saudara lanjutkan di tengah dunia. Lalu ke depan, kita menikmati kemuliaan Bapa di surga. Menikmati kasih Allah di surga.
Dan berbicara surga memang orang kadang-kadang bertanya, surga itu di mana? Kan gitu. Ada enggak surga itu? Orang percaya dalam iman mengatakan Yesus telah naik ke surga maka itu ada. Jadi pemahaman surga yang pertama secara eskatologis yang belum kita nikmati ke depan, masa yang akan datang, kapan kita nikmati? Ketika Tuhan panggil saya Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah tempat yang Tuhan siapkan. Itu janji Allah. Siapapun itu. Siapapun dia. Pada waktunya juga akan kembali kepada sang hidup. Kapan itu enggak tahu. Dan di mana itu mati dululah baru tahu. Kan gitu kan? Kadang-kadang orang kalau bertanya pada saya, Pak Pendeta di mana surga itu? Ya sudah mati aja lah kau. Saya bilang kan. Supaya kau tahu. Ya. Yang pemahaman eskatologis. Kan begitu. Semuanya akan mengalami kematian. Tapi firman Tuhan semua, firman Tuhan Yesus Kristus dan para rasul mengatakan, Paulus mati secara fisik tapi hidup dalam kemuliaan Bapa di surga. Hidup, ada kehidupan. Ya. Tapi surga juga yang berbicara saat ini, seperti saya katakan tadi. Saat ini juga kita hadirkan kerajaan surga. Sehingga ketika nanti Tuhan muliakan kita bersama dengan Yesus naik ke surga. Tuhan siapkan tempat bagi saya Bapak Ibu. Di tengah-tengah kehidupan bersama malaikat surgawi. Karena itu, mari dalam hidup ini kita hadirkan surga itu. Apa itu? Damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat.
kita berdoa. Allah Bapa kami, yang kami sapa, yang kami muliakan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah yang berkuasa atas kehidupan, Allah yang bangkit dari kematian, dan Allah yang kembali dalam kemuliaan di tahta surgawi. Bukti bahwa Engkau Allah yang hidup. Dan hari ini Tuhan, kami boleh merayakan dan memperingati peristiwa 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Yesus Kristus terangkat ke surga, membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Bukan hanya hidup di dunia, tapi di surga. Terima kasih kami memiliki Allah yang sangat luar biasa. Allah yang berkuasa. Karena itu biarlah kami sebagai umat Tuhan boleh senantiasa diteguhkan, dikuatkan, dan keyakinan pengharapan kami kepada Kristus Allah yang hidup senantiasa bertumbuh dalam diri kami, sehingga kami semakin hari semakin diberi semangat, motivasi dan dorongan untuk memberitakan Injil, kabar baik di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kami boleh menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga di tengah hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, di tengah gereja, di tengah pelayanan, di tempat kami bekerja, di tengah masyarakat, dimanapun Tuhan utus. Sehingga Yesus Kristus yang hidup dan yang telah kembali ke surga, sungguh boleh kami beritakan di tengah-tengah kehidupan ini. Tolong kami dan mampukan kami dengan Roh Kudus, sehingga kami diberi hikmat, akal budi yang baik, kerendahan hati yang luar biasa, untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Sehingga kelak ketika Tuhan panggil kami dalam kemuliaan-Mu, kami boleh menikmati kemuliaan surgawi. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir dalam ibadah ini. Maka kami percaya kehadiran kami tidaklah sia-sia, namun membawa sukacita iman dan kebahagiaan. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, firman Tuhan kami boleh beritakan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan tentu semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan berkati dalam situasi kondisi yang ada. Tuhan berkati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh berpikir, memutuskan sesuatu, bekerja untuk membangun kehidupan berbangsa dan bertanah air. Dan mampukan kami juga untuk hidup dalam damai Tuhan, saling menghormati, menghargai satu sama lain di tengah perbedaan yang ada. Khususnya ketika kami ada di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Tuhan memberkati. Gereja Tuhan, Tuhan berkati khususnya kami GPIB Jemaat Bukit Zaitun dalam keberadaan kami masing-masing. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberi semangat, kesatuan hati dan pikiran. Biarlah senantiasa kami miliki, untuk kami boleh saling mendoakan, saling mengasihi dalam kasih Kristus, saling menguatkan, saling memberi semangat, sehingga persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja boleh kami jalani. Kami menyerahkan hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tentu banyak hal yang kami gumuli, banyak hal yang kami alami, bahkan yang kami rencanakan ke depan. Tuhan juga berkati. Hadirlah kuasa-Mu, hadirlah Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga ketika kami pulang, kami boleh menjalankan hari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan atas pelayanan yang boleh kami lakukan, presbiter yang bertugas, pianis, pemandu lagu, petugas multimedia, petugas sound system, koster, koren kantor mesemat, puji-pujian yang boleh disampaikan, siapapun yang boleh ambil bagian, Tuhan memberkati. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami. Kami bawa di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian dari Kalos Ku Berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
selamanya memuji Yesus. Selamanya Terima kasih atas pengisi pujiannya pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Ingatlah nats Alkitab dari Mazmur pasal 4 ayat ke-6 yang menyatakan, persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Setelah bait pertama selesai, persembahan syukur kenaikan Tuhan Yesus ke surga dapat diberikan terlebih dahulu di depan, di kota di depan. Setelah itu kantong kolekta akan diedarkan. Agar tertib, majelis bertugas akan memandu jemaat untuk maju ke depan. Tuhan memberkati persembahan saudara dan saudara. Kita menguji dari Kidung Jemaat 288. Ditebusnya jiwa raga
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau naik ke tatamu yang mulia. Kami bersyukur karena dengannya kami semakin teguh melangkah, mengabarkan berita mulia bahwa Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, persembahan yang kami kumpulkan ini merupakan simbol kesediaan dan kesetiaan kami untuk dipakai Tuhan menjadi alat berkat di dunia ini. Kami mau setia menggambarkan berita pengharapan lewat aksi nyata bagi sesama. Kami mohon Tuhan berkenan atas persembahan ini, sehingga dalam pengelolaannya gerejamu boleh berdampak bagi dunia demi kemuliaan namamu. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Jemaat sekalian, dalam rangka pengutusan untuk kegiatan dan informasi jemaat, akan disampaikan pokok warta jemaat yang diawali dalam tayangan video berikut ini. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayan tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Beberapa pokok warta yang akan kami sampaikan kembali. Pemberitahuan untuk peneguhan dan juga pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026, pukul 16 sore di Gedung Gereja Wisma Mukti. Brigita Carolina Ginting, anak kedua dari keluarga R. Setiapanus Ginting, Jemaat Sektor Pelayanan 1, dengan Ives Arkadi Kana Santos, anak dari keluarga Jos Avios Santos, Jemaat dari Gereja GPIB Jemaat Hosea Surabaya. Kedua, persembahan syukur Pentakosta dalam rangka memperingati hari turunnya Roh Kudus di Minggu Pentakosta pada hari Minggu 24 Mei 2026, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya mengundang seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam pemberian persembahan syukur unduh-unduh. Pemberian persembahan sudah dimulai pada tanggal 5 Mei lalu dan akan berlangsung hingga tanggal 23 Mei 2026. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara dapat menyerahkannya di Gereja Getsemani maupun di Gereja Wisma Mukti setelah ibadah dan juga di kantor gereja pada setiap jam kerja. 3. Rapat koordinasi
KMJ dan juga Ketua 3 PHMJ bersama pengurus inti Pelkat dan majelis pendamping pada hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 11 siang di GSG Wisma Mukti. Mohon kehadiran seluruh dari pengurus inti Pelkat. Rapat juga pertemuan koordinasi antara rapat tim kerja Fiesta, yaitu malam puji-pujian, dan juga tim kerja peneguhan vikaris akan diadakan pada hari ini, hari Kamis, 14 Mei pukul 11 siang nanti, bertempat di GSG Wisma Mukti. Mohon kedatangan anggota, warta ini sebagai undangan. Jumlah kehadiran jemaat pada ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga pada hari ini, pria 70 orang, wanita 89 orang dengan total jemaat 159 orang. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jemaat Tuhan, tibalah kita pada amanat pengutusan, silakan berdiri. Kristus yang naik ke surga akan datang kembali dalam kemuliaannya. Sementara menanti, jadilah saksi-saksi Tuhan. Sementara menjalani panggilan sebagai saksi, jadilah alat berkat Tuhan. Kristus naik ke surga, tetapi karya kasih-Nya harus nyata melalui hidup kita di dunia ini. Karena itu pergilah dan beritakanlah dengan iman yang teguh, pengharapan yang utuh, dan kasih yang sungguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.